Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di kelompok 5 yang terdiri dari saya Muhammad Andi Anggriawan dan ada teman saya Tijin Tersari, Vera Lupitasari dan Dovi. Di sini kami akan menyampaikan lagi yaitu materi kami yang berjudul PERT dan CPM pada mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Al-Hidayat, SE MXDF. Semuanya, kembali lagi dengan saya Dovi. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Presentasi ini membahas dua metrik penting dalam periklanan digital, yaitu PERT dan CPM. Kedua metrik ini sering digunakan untuk mengukur efektivitas kampanye iklan dan membantu periklanan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Latar belakang presentasi ini mungkin mencakup meningkatnya penggunaan iklan digital, pentingnya pengukuran ROI atau Return on Investment, dan kebutuhan untuk memahami berbagai model periklanan yang tersedia. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang PERT dan CPM, membandingkan keduanya, dan membantu audiens menentukan model mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, next saya juga akan menjelaskan bagian tujuan. Yang pertama ada mendeskripsikan PERT dan CPM, memberikan definisi yang jelas dan komprehensif tentang kedua metrik, termasuk cara kerjanya dan bagaimana cara menghitungnya. Yang kedua, membandingkan PERT dan CPM, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara PERT dan CPM, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbandingan ini akan membantu audiens memahami konteks penggunaan setiap metrik. Yang ketiga, membantu audiens memilih model yang tepat, di mana memberikan panduan praktis bagi audiens dalam memilih antara PERT dan CPM berdasarkan tujuan kampanye, anggaran, dan target audiens. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang periklanan digital, di mana memberikan wawasan yang berharga tentang dunia periklanan digital dan bagaimana metrik dapat digunakan untuk mengoptimalkan kampanye. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PERT dan CPM. PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan dan gangguan produksi serta mengordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Sedangkan CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan dengan menggunakan prinsip pembentukan jaringan. Selanjutnya di sini ada perbedaan dari PERT dan CPM. Ada 4, yaitu yang pertama, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data waktu dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Yang kedua, PERT menggunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan CPM hanya memiliki satu jenis informasi, waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang ketiga, PERT menekankan ketepatan waktu sebab dengan meningkatkan waktu biaya proyek turut mengecil, sedangkan CPM menekankan ketepatan biaya. Kemudian yang terakhir, dalam PERT, anak panah menunjukkan tata urutan atau hubungan residentil, sedangkan pada CPM tanda panah adalah kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah PERT dan CPM. Yang pertama, dalam langkah-langkah ini kita harus menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. Lalu kita mengembangkan hubungan di antara kegiatan-kegiatan, kemudian barulah kita memutuskan kegiatan mana yang mendahului dan kegiatan mana yang mengikuti kegiatan lainnya. Menggambarkan jaringan kerja yang menghubungkan semua kegiatan. Lalu kita menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap kegiatan. Lalu kita menghitung waktu terlama atau jalur terpanjang dalam jaringan kerja. Inilah yang disebut dengan jalur kritis atau critical path. Menggunakan jaringan kerja untuk membantu merencanakan, menjadwalkan,
memonitor, dan mengendalikan proyek. Next, kita masuk ke bagian teknik gambar jaringan. Nah, pada diagram di sebelah kanan itu, teman-teman sekalian, itu menggambarkan alur aktivitas proyek menggunakan metode Activity on Node atau disingkat AON. Setiap kotak mewakili suatu aktivitas, sedangkan panah menunjukkan urutan dan ketergantungan antar aktivitas. Oke, itu harus diingat pertama. Nah, misalkan di sini startnya dari start ke A itu memakan waktu 2 minggu. Nah, dari A lagi ke B itu memakan waktu jadi 3 minggu. Terus dari start ke C itu memakan waktu 4 minggu. Dan dari start ke D itu memakan waktu 2 minggu. Nah, sampai pun itu selesai. Sampai dia N. Jadi, proyek baru selesai setelah B dan D selesai. Artinya, kedua jalur atas dan bawah harus selesai untuk menyelesaikan proyek. Oke, gitu guys. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan waktu dan slack. PERT dan CPM juga digunakan untuk menyusun, menjadwalkan proyek, terutama untuk menentukan waktu dimulainya masing-masing kegiatan dalam proyek, menentukan kapan proyek dan semua kegiatan dalam proyek selesai, menentukan kegiatan yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan, serta menentukan kegiatan yang harus dimulai dan diselesaikan tepat waktu agar waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan juga tepat. Di sini ada istilah penting yang harus kita ingat, yaitu ES atau Early Start adalah waktu paling awal aktivitas bisa dimulai. Lalu ada EF atau Early Finish atau waktu paling awal aktivitas selesai. Jadi rumusnya di sini adalah EF sama dengan ES plus durasi. Late Start atau LS, waktu paling lambat aktivitas bisa dimulai tanpa menunda proyek. Rumus LS sama dengan LF dikurang durasi. LF atau late finish, waktu paling lambat aktivitas selesai agar proyek tidak terlambat. Slack float atau float ya, waktu luang suatu aktivitas tanpa menunda proyek. Rumusnya slack sama dengan LS plus IS atau LF sama dengan IF. Slack sama dengan 0, aktivitas kritis harus tepat waktu. Slack 0, aktivitas bisa ditunda tanpa mengganggu proyek. Oke, baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari segala materi. Kesimpulannya itu adalah Fried, CPM, dan teknik penjadwalan lainnya telah terbukti merupakan alat dan teknik yang bernilai dalam pengendalian proyek yang besar dan kompleks. Dengan alat tersebut, manajer dapat memahami status setiap kegiatan serta mengetahui manakah kegiatan krisis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya dan manakah kegiatan yang mempunyai waktu kosong yang dapat ditunda pelaksanaannya, karena akan mempengaruhi pada penyelesaian proyek secara keseluruhan. Fried dan CPM dapat menyelesaikan permasalahan penjadwalan, pengelolaan, dan pengendalian proyek, praktik manajemen proyek yang baik, tanggung jawab yang jelas terhadap tugas, dan yang terpenting untuk diingat adalah model yang dijelaskan dalam model ini hanya ada alat untuk membantu manajer untuk membuat keputusan yang baik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai, dan semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan kami dari kelompok 5 pamit undur diri. See you. Disclaimer ya teman-teman semuanya, materi-materi yang kami kumpulkan ini bersumber dari materi yang dapat dipercaya. Jadi buat teman-teman semuanya yang memerlukannya untuk keperluan akademis atau keperluan lainnya, jangan ragu-ragu ya.